Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Willy Medel Yosef, anggota DPR RI, periode 2019-2024. Ya, dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kalimantan Tengah, dan duduk di Komisi 7. Ya, Komisi 7 itu membidangi energi atau pertambangan. Ya, di sana ada tambang, ada listrik, ada bahan bakar minyak, ada Badan Riset Inovasi Nasional, dan juga mitra kami adalah Kementerian Perindustrian. Jadi artinya semua industri, dari industri kecil sampai dengan industri yang besar atau yang modern. Nah, itu mitra kami. Tentu juga banyak tugas-tugas lain yang kami embanin selain tugas itu, karena DPR itu tugas utamanya adalah bersama-sama dengan pemerintah atau presiden atau eksekutif, ya, membuat undang-undang, kemudian juga mengatur atau bekerja sama dengan pemerintah dalam membahas anggaran belanja negara, ya, APBN, yang lebih dari kurang lebih 3.500 triliun untuk belanja negara sampai dari pusat, artinya sampai ke daerah-daerah atau sampai ke RT, RW mungkin sekarang ini. Dan juga fungsi lainnya adalah pengawasan, itu mengawas dari apa yang sudah dibuat dari undang-undang, kemudian juga anggaran dan juga pengawasan yang lainnya. Ya, tentu ini tugas yang sangat strategis. Nah, pada hari ini ya saya senang sekali karena saya bisa bertemu dengan Hendra. Ya, beliau adalah putra daerah dari Tanah Siang, Kabupaten Marung Raya, ya, yang hari ini khusus meliputi kegiatan saya, ya, yang mana kegiatan ini adalah satu kegiatan rencananya mungkin saya akan duduk yang bisa saya katakan yang terakhir di meja ini atau di kursi ini, karena saya ingin pamit dengan pimpinan kami yang ada di DPR adalah ketua fraksi, ketua komisi, dan juga teman-teman lain, ya. Dan tentu juga kami akan pamit dengan ketua umum kami, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tentu juga melalui sekjen, ya, Pak Hasto Kristianto, ya, kemudian juga dengan teman-teman kami yang lain, ya. Kenapa kami pamit? Ya, kami siap mengikuti kontestasi, ya. Kontestasi ini adalah kontestasi dalam rangka kami ingin mengabdi, ya, untuk menjadi pemimpin atau memimpin Kalimantan Tengah, ya, dalam rangka pemilu kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 ini. Seperti yang Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami kasihi, bahwa kami di DPR ini sejak 2014, ya, kemudian 2019, 2024. Dan dalam kontestasi 2024 kami juga mengikuti, ya, dan kami bersyukur bahwa banyak sekali suara dan aspirasi masyarakat secara tulus ikhlas memilih kami lebih dari 87.000, ya, tetapi itu tidak cukup mengantar kami pada pemilu legislatif 2024 yang lalu atau di Februari 2024 yang lalu. Tetapi luar biasa, ya, karena sistem pemilu kita ini atau sistem dalam pemilu bahwa PDI mendapatkan 2 kursi yang direbut, ya, atau terpilih saudara kami, ya, Agustiar Sabran, ya, dan saya tidak terpilih karena PDIP hanya mendapat 1 kursi, ya. Tetapi saya bersyukur karena suara 87.000 itu saya lihat lebih tinggi dari teman-teman, dari
partai lain yang terpilih ke Senayan. Ya, jadi saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang begitu antusias dengan tulus ikhlas memberikan suara kepada kami. Dan seperti yang kita ketahui, dengan mundurnya Agus Tiar beberapa bulan yang lalu, sehingga kesempatan untuk mengganti beliau itu ya tentu saya, ya menurut aturan yang ada di pemilu legislatif atau pileg yang lalu, dan siapa yang mengisi anggota DPR yang akan dilantik 1 Oktober 2024 yang akan datang, ya kurang lebih sebulan lagi. Nah, tetapi rasanya ya kemungkinan saya tidak akan melanjutkan di Senayan. Ya, kenapa? Karena memang saya melihat ada satu peluang dan kesempatan, tantangan. Ya, saya melihat saya ingin mengabdikan diri saya, ya, untuk membangun Kalimantan Tengah. Ya, seperti 10 tahun yang lalu, ya saya pernah mengikuti kontestasi. Pada saat itu 2014-2015 saya duduk di DPR RI juga, dan saya mengambil keputusan mundur karena saya punya keyakinan bahwa saya mampu untuk membangun Kalteng yang lebih baik, lebih sejahtera rakyatnya, dan rupanya tidak demikian, ya. Ternyata saya tidak terpilih dengan kondisi yang menurut saya hampir terpilih karena tidak terlalu jauh ya presentasi suara yang diberikan oleh rakyat. Dan itu tidak menyurut hati saya pada saat ini karena saya akan ikut lagi kontestasi ini. Karena saya melihat Kalteng ini perlu kita perbaiki. Ya, mungkin juga perlu kita selamatkan. Ya, agar pemerintahannya, kemudian ekonominya, kemudian pembangunannya, dan tentu juga kebersamaannya. Ya, kita tahu bahwa Kalteng adalah provinsi yang terluas saat ini. Ya, ada 13 kabupaten, 1 kota, kemudian 136 desa dan kelurahan, lebih dari 1.500, ya 71 desa dan kelurahan yang saat ini ada di Kalimantan Tengah, penduduknya kurang lebih 2 juta. Dan tentu mereka sangat mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik seperti apa yang mereka harapkan. Terutama menyangkut masalah ekonomi, terutama juga infrastruktur, tentu juga pendidikan, tentu juga kesehatan, tentu juga pertanian, perikanan, dan tentu banyak lagi yang mereka harapkan agar Kalteng itu harus lebih maju. Ya, karena 5 atau 10 tahun ini ya mereka sudah merasakan ada satu kerinduan mereka. Ya, kata masyarakat agar ada perubahan pemimpin, tentu harus itu yang menjadi harapan mereka. Ya, tentu mereka juga melihat ada satu keinginan mereka. Mereka menghubungi kami dan meminta kami untuk mengikuti kontestasi ini. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, dengan penuh rasa tulus saya, ya, karena saya memahami kondisi Kalteng dan juga melihat kondisi masyarakat yang ada di sana, mereka memang mendambakan satu perubahan yang lebih baik. Maka untuk itu, ya saya akan kembali ya meninggalkan pekerjaan yang sangat strategis ini, karena seyogianya tanggal 1 Oktober ini saya akan dilantik untuk masa 5 tahun ke depan, artinya untuk ketiga kali periodenya saya ada di Senayan. Nah, ini salah satu yang cukup berat bagi saya, tetapi ini merupakan satu pengabdian kepada masyarakat, ya, dan tentu di daerah yang kami cintai, Kalimantan Tengah. Nah, untuk itu saya juga ingin menyampaikan apa sih yang saya lakukan selama 5 tahun duduk di Komisi 7. Tentu saya ingin sampaikan, tadi ada lebih dari 1.571 desa di 136 kecamatan, 14 kabupaten atau 1 kota tadi. Kita jujur aja, yang paling kita soroti
tentang dunia pertambangan. Dunia pertambangan tidak banyak memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat ya yang ada di sekitarnya. Ya karena mereka ingin juga menikmati tapi terbatas. Ya karena berbagai macam permasalahan, pertimbangan apabila mereka harus bergabung ikut bekerja di sana. Tetapi tetap bersyukur karena juga ada dampak positif yang dari kegiatan investasi pertambangan di Kabupaten Morong Raya. Yang kita prihatin tentu adalah kegiatan-kegiatan illegal mining yang juga menurut hemat kami ya semoga ini bisa kita bantu menuntaskan karena negara menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan yang baik gitu ya. Jadi harapan kita agar mereka juga akan menjadi perhatian kami ya untuk di dunia pertambangan ini. Kami juga melihat tentang bagaimana listrik di Kalimantan Tengah. Ya, kami beberapa kali berkoordinasi dengan kabupaten kota dan juga gubernur, tentu dengan Kementerian ESDM, Dirjen Listrik dan PLN. Ya, selama 5 tahun ini 2 kali kami melakukan pertemuan, ya koordinasi. Ya, kami undang mereka ke Jakarta, para bupati, pimpinan DPR, gubernur, ya, untuk bagaimana mempercepat pembangunan listrik yang ada di Kalteng itu dari desa sampai ke daerah pedalaman lagi. Artinya dari kota juga sampai ke desa, daerah pedalaman lagi. Dan masyarakat sangat membutuhkan listrik. Kita butuh listrik ini karena listrik itu sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir di setiap rumah masyarakat kita agar mereka bisa menikmati yang namanya listrik. Ya, kita melihat bahwa listrik di Kalteng, kita jujur aja, ya tahun kemarin ya data yang kami dapatkan dari PLN kurang lebih 450 desa kita belum masuk PLN. Berarti itu sangat luar biasa. Nah, kita bisa menggambarkan jika daerah atau desa atau rumah tangga tidak ada listrik, tentu bisa saya katakan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan, karena listrik itu sumber dari kesejahteraan dan kebahagiaan. Di samping ya listrik itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak sekali manfaat listrik ya untuk rumah tangga, untuk juga para pembisnis, ya kemudian untuk happy juga ya. Nah, tetapi ini sulit. Nah, maka oleh karena itu saya bersyukur ya melalui kami di Komisi 7 kami pool ya untuk melakukan koordinasi dengan PLN, dengan kementerian. Tahun kemarin lebih dari 130-an desa sudah dilistrikkan dari PLN, dan tahun ini juga secara bertahap. Belum kita berbicara penyambungan listrik baru untuk masyarakat yang tidak mampu. Dan itu udah ribuan rumah tangga sudah tersambung, itu gratis ya, tetapi saat ini program ini terus jalan untuk membantu masyarakat. Dan kita juga tahu tidak ada listrik, otomatis tidak ada internet, wifi, ya sinyal, dan sebagainya. Maka oleh karena itu kami terus mendorong ya agar listrik ini bisa cepat nyala di rumah tangga masyarakat kita dan juga di desa-desa di jalan. Kita juga sudah banyak membantu memasang PLTS ya. Kemudian juga PGUTS ya di desa-desa dan di jalan-jalan itu membantu untuk masyarakat. Nah, itu tentang listrik. Kalau kita juga berbicara tentang industri, kita sangat tertinggal di Kalimantan Tengah ini. Industri kita belum mampu untuk membuat produk-produk akhir yang menjadi produk unggulan kita. Ya, kita kebanyakan hanya produknya adalah produk setengah jadi atau bahan mentah gitu yang kita kirim. Nah, oleh karena itu harapan saya ya pemerintah yang akan datang ini ya artinya gubernur ya harus bagaimana ya agar industri-industri itu bertumbuh di Kalimantan Tengah. Ini akan mampu menyerap tenaga kerja, ekonomi kita juga akan bagus. Kenapa? Karena kita kaya akan bahan baku. Ya, itu menjadi tekad dan semangat kita. Kita juga melihat bagaimana tentang pertanian, kehutanan, perikanan,
ya food estate dan sebagainya. Kita mendorong agar para petani kita agar mereka juga bisa berpenghasilan dan kita menjadi penghasil pangan yang mampu untuk memberikan kontribusi kepada daerah-daerah sekitar Kalimantan Tengah. Itu menjadi cita-cita kita. Kemudian juga tidak hanya di industri pangan, tetapi juga kita berharap agar Kalteng itu harus mempunyai produk-produk unggulan yang bisa menjadi andalan kita untuk memajukan ekonomi kita. Ya, banyak sebenarnya. Nah, kemudian juga kita melihat pendidikan di Kalteng juga kalau kita melihat ya sangat terbatas sekali ya pemberian beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu atau mereka yang berprestasi juga kalau kita melihat itu perlu ditingkatkan. Kemudian juga kita ingin sekali agar guru-guru kesejahteraan mereka atau apa yang saat ini mereka terima juga ada yang sudah tidak dijalankan lagi. Dan itu saya pikir harus kita kembalikan agar mensejahterakan guru-guru yang ada. Nah, maka untuk itu kita ingin sekali ya agar banyak sekali perubahan di dunia pendidikan ini, kemudahan-kemudahan. Karena menurut saya kecerdasan masyarakat Kalteng itu sangat dibutuhkan dan tentu juga kesejahteraan guru ya, kemudian tentu juga para pendukungnya dalam infrastruktur ya, juga tenaga kesehatan. Juga tentu kami menyoroti juga perlu adanya rumah sakit ya, terutama rumah sakit yang kelas A tentu kita berharap ada di Das Barito ya, mungkin di Kalteng 4 ya, karena kita butuh rumah sakit. Kasihan kita melihat masyarakat yang dari Murung Raya, dari Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Kuala tentu tidak sampai ke rumah sakit di Kalsel dan di rumah sakit di Palangkaraya, Doris Silvanus. Pasien-pasien ini banyak meninggal. Maka oleh karena itu saya pikir di daerah Dapil 4 di Das Barito itu ada 4 kabupaten, kita butuh satu rumah sakit yang besar di sana. Dan tentu juga perguruan tinggi. Karena kita lihat 4 kabupaten ini ya mereka selalu pergi jauh untuk menimba ilmu, ya harus pergi ke Kalsel, ke Palangkaraya yang jauh sekali. Ya, jika ada perguruan tinggi ada di Das Barito, tentu ini akan banyak bermanfaat bagi masyarakat dan ini harus kita perjuangkan. Termasuk juga harus ada pelabuhan bongkar muat yang dipasang surut ya di daerah Bartim Barsel itu juga untuk membuat ekonomi kita akan lebih bagus dan lebih murah. Ya, termasuk juga kita melihat perlu adanya bandar udara yang bisa dari Das Barito itu terbang ke Pulau Jawa atau ke Jakarta atau ke tempat lain, itu juga sangat kita butuhkan. Banyak sebenarnya yang menjadi idaman masyarakat, tetapi mereka hanya sekarang katanya menunggu pemimpin yang punya visi, misi, bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat kita yang ada di Das Barito. Tentu juga tidak kalah dengan di tingkat Gunung Mas, di tingkat Katingan, kemudian Lamandau, Sukamara, dan Seruyan yang juga tertinggal. Ya, mungkin juga di Pulang Pisau dan Kapuas. Ya, mungkin secara itu juga menjadi perhatian kami nantinya. Saya mendorong sekali ini pembangunan ini agar merata, ya sehingga rakyat akan merasakan atau mereka akan melihat siapa yang akan memimpin Kalteng nanti. Tentu juga itu menjadi harapan masyarakat. Maka oleh karena itu saya memutuskan ya untuk mendengar dan mau melakukan apa yang mereka butuhkan. Ya, saya masih sehat dan saya juga punya keinginan ya untuk membangun Indonesia, membangun Kalteng yang lebih baik tentu. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga, karena waktu yang terbatas, tentunya saya akan membuat video-video pendek ini nanti ya seputar tentang pekerjaan saya di Senayan ya, karena ini yang saya anggap penting karena nanti video ini akan saya tambah lagi dengan edisi yang lain ya sebelum saya meninggalkan Senayan ini nanti untuk bisa bersama-sama dengan rakyat Kalteng ya, karena mereka mendambakan orang-orang yang mau ya, termasuk kami dan juga banyak yang lainnya yang juga ingin untuk membangun Kalteng. Kami yakin ya seperti apa yang sekarang ini sedang saatnya mereka sedang mendaftar dan siap juga untuk memimpin Kalteng. Saya pikir kami kurang lebih sama ya apa yang ingin kami kerjakan. Nah, maka untuk itu ya
saya batasi dulu ya hari ini, dan saya akan menyampaikan bahwa di tempat ini saya mengabdi kurang lebih 5 tahun beserta dengan para staf saya yang ada di 511, ruang kantor saya itu nomornya 511 di Nusantara 1, ya lantai 5, nomor 11 artinya. Dan juga ada kantor saya atau rumah aspirasi yang di Palangkaraya di Rumah Betang, Jalan Pangrango 43. Ya, itu juga tempat kami mengabdi bersama-sama untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Nah, mungkin itu gambarannya ya, karena hari ini saya akan menandatangani surat pengunduran diri saya ini ya, dan tentu juga saya akan pamit dengan semua teman-teman di sini, dan juga pamit kepada teman-teman di fraksi, karena saya akan segera ya ingin membangun Kalimantan Tengah ya, insya Allah, atau harapan saya semua masyarakat memberikan dukungan, doa restu ya, untuk saya bisa mencapai apa yang saya ingin lakukan untuk masyarakat ini. Saya artinya memang harus siap mengabdikan diri saya, ya mungkin juga bahasanya mewakafkan diri saya, meninggalkan pekerjaan saya yang harusnya saya bisa 5 tahun lagi ya sebagai anggota DPR RI ini. Tetapi jika Tuhan mengizinkan, ya masyarakat Kalteng juga mau memberikan dukungan yang luar biasa, tulus ikhlas ya membantu saya siap 5 tahun mengabdi, ingin membuat perubahan yang lebih tentunya lebih baik, yang lebih maju ya kepada masyarakat Kalteng, ya tentu juga kesejahteraannya, keadilannya, ya kemudian dari semua aspek saya akan lakukan dengan pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya dapatkan baik di DPR atau di pusat ini, maupun dulu saya pernah 2 periode menjadi bupati, kemudian sebelumnya juga saya puluhan tahun di dunia swasta yang bertebaran di seluruh pulau atau di kota-kota yang ada di provinsi di seluruh Indonesia. Itu akan menjadi modal awal saya untuk saya bisa bekerja dengan menggunakan pengalaman. Saya yakin tinggal saya minta dukungan dari masyarakat ya, dari rakyat, dari partai politik ya, dari pemerintah, dari semua lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah dan juga yang ada di pusat ya, agar kita ingin Kalteng itu lebih baik, Kalteng itu lebih maju, Kalteng itu rakyatnya sejahtera, Kalteng itu rakyatnya merasa suatu keadilan gitu. Kalteng itu kita urus dengan baik, ada aturan main yang ada untuk para pegawai negeri sipil. Kemudian juga untuk para pengusaha ya, agar mereka berusaha dengan nyaman, investasi juga akan lebih baik ya, akan berdatangan para investor yang ada di sana. Saya melihat kita akan kekurangan penerbangan ya saat ini. Tetap saya yakin nanti karena orang ramai berinvestasi di Kalteng, pasti juga kita tidak kekurangan penerbangan, tidak kekurangan kapal, tidak kekurangan bis, tidak kekurangan alat angkut yang artinya keluar masuk Kalimantan Tengah. Apalagi ya kita adalah daerah yang terdepan di ibu kota negara yang sudah ya diresmikan ya untuk rakyat Kalteng, masyarakat Kalteng bisa juga ikut berkiprah di sana. Ya, mari kita bersama-sama membangun Indonesia, ya membangun Kalimantan Tengah, ya, dan tentu itu adalah suatu tekad kita dalam kebersamaan kita. Maka untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudariku, tim kami yang telah juga menghantar kami ke DPR dan juga menghantar kami lagi akan dilantik tanggal 1 Oktober nanti ya. Dan tadi saya katakan kami putuskan kami akan mengabdi di Kalteng saja, tadi Kalimantan Tengah saja, jika Tuhan berkehendak dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami bisa ikut kontestasi pemilu kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, dan juga harapan kami bisa
bersama-sama dengan rakyat. Itu menjadi harapan kami. Ya, saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atas apa yang penyampaian saya ini, saya minta maaf, dan nanti ada lagi video kami berikutnya di mana kami akan menyampaikan kepada masyarakat tentang tugas-tugas kami ini. Ya, tugas-tugas kami berikutnya. Demikian, ya inilah lambang perjuangan. Ya, ini adalah dunia, ya, dan ini alat kerja kami. Ada tumpukan berkas yang ada di sini, ada aspirasi dari masyarakat, ya, dari daerah pemilihan saya dari Kalimantan Tengah, banyak hal yang mereka usul, ya, dan saya juga selaku ketua umum dan pendiri Ikatan Cendekiawan Dayak ini, ya, kemudian saya juga maju dan masuk di sini melalui Partai PDI Perjuangan. Luar biasa, terima kasih PDI Perjuangan, dan juga ini adalah lambang dari DPR. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ngucapin terima kasih, ya, dan tentu juga sebagai orang Dayak, ya, saya sangat bangga, ya, dengan orang Dayak yang punya punya lawung seperti ini, ya, punya lamiang seperti ini. Ya, yang penting itu adalah punya pribadi, ya, punya kemauan, punya rasa pengabdian, ya, saling ingin berbagi, dan amun bikin itah ewi hindai. Itu sesuatu kata-kata yang cukup. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, amun bikin itah ewi hindai, ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau, ya, membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Tentu apa yang menjadi harapan kita semua. Saya bertekad untuk membangun Kalimantan Tengah. Saya rela ikhlas meninggalkan tempat ini, ya, karena kursi ini, ya, semua sifatnya sementara, ya, sementara, ya, dan tentu yang kekal ada tempatnya. Tentu tempat mengabdi itu tidak hanya satu-satunya di sini, tetapi juga bisa di tempat lain, ya, di tempat lain, dan kita ingin berkarya, mengabdi, ya, membuat sesuatu yang lebih baik, ya, mumpung kita sehat, mumpung kita semangat, ya, mumpung kita masih mampu berpikir normal, waras, ya. Jadi itulah yang saya pikir, ya, harus saya lakukan, ya, untuk Kalimantan Tengah, untuk masyarakat Kalteng, untuk masyarakat Kalteng yang saya maksudkan itu semua kita. Ya, tadi saya katakan sebagai Ulu Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak, menjadi orang Kalteng, bersama-sama dengan suku-suku lain yang ada di Kalimantan Tengah. Saya ingin ajak mereka membangun Kalteng bersama-sama. Karena kalau mereka sudah tinggal di Kalteng, walaupun mereka bukan suku Dayak, tetapi juga mereka adalah bagian dari anak bangsa Indonesia. Tidak ada beda. Mari bersama kita membangun Kalteng. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, hari ini saya menandatangani surat pengunduran diri saya. Ya, tadi saya sudah sampaikan menjadi anggota DPR RI. Ya, sudah kurang lebih 5 tahun. Ya, dan saya juga berkesimpulan jika semuanya lancar, ya, dalam pencalonan saya jadi calon gubernur Kalteng, ya, harapan saya Tuhan memberikan jalan yang mudah, ya, merestui, ya, meridoi, ya, kemudian juga masyarakat memberikan dukungan yang tulus ikhlas. Dan hari ini saya meninggalkan pekerjaan ini hanya mengabdi yang lebih besar untuk rakyat Kalteng. Untuk rakyat Kalteng. Saya orang Kalteng. Ya, saya sangat prihatin melihat daerah saya. Saya rasanya punya keinginan dan kemampuan. Maka untuk itu, dengan menyatakan, ya, izin dengan Tuhan, ya, saya menandatangani surat pengunduran diri ini.
Ya, surat ini akan saya eh, akan saya kirim gitu kepada pimpinan saya. Saya akan segera mengundurkan diri ya untuk rakyat Kalteng. Ya, saya bangga dengan masyarakat Kalteng dan saya ingin ya bersama-sama untuk berjuang. Ayo kita bangun Kalteng. Kita menangkan pemilu kepala daerah, pemilu gubernur tanggal 27 November yang akan datang. Saya korbankan, saya wakafkan diri saya ini untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai. Dan 10 tahun yang lalu saya gagal, tapi kali ini kita tidak boleh gagal. Karena saya yakin kita akan lebih sejahtera, kita akan lebih baik. Ya, kita akan lebih baik. Saya akan membuat satu keadilan. Ya, saya taat terhadap aturan, saya taat terhadap iman saya taat juga kepada semua yang saya pikir saya harus ikuti. Ya. Sehingga orang tidak perlu khawatir, karena kalau kita menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan, tentu orang semuanya bisa merasa nyaman. Itu ya. 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 Ini kan semua apa namanya? Ini akan saya packing ya. Ya, akan di packing nantinya. Ini saya akan siapkan barang-barang ini ya. Kemudian nanti saya akan lipatkan semua bendera ini ya, termasuk juga ini akan saya masukkan ke kardus ya, ke kardus ya. Saya lagi tunggu ya, dan tentu juga saya akan meninggalkan semua tempat ini ya untuk kejayaan, untuk kemakmuran ya, tentu kebersamaan masyarakat Kalteng ini ya. Ya memang enak kalau duduk di sini ya. Ya, kalau duduk di sini enak ya. Tetapi saya tidak tega gitu melihat bagaimana rakyat yang tidak punya pekerjaan, punya jalan yang rusak, tidak ada listrik, transportasi mahal, obat mahal, ya sekolah mahal. Ya udah, bersama Willy Yosef kita rubah semuanya ini ya, agar Kalteng lebih baik. Kalteng lebih baik untuk kita semua. Kita seperti slogan yang sering saya pakai, berbeda itu indah. Saya ulangi, berbeda itu indah. Suku, agama, partai, dan lain-lain itu boleh beda, karena berbeda itu indah, indah dalam kebersamaan. Kira-kira itu. Merdeka. Kalteng merdeka, merdeka dari kemiskinan, Kalteng merdeka dari keterisolasian, ya merdeka dari kebodohan, ya rakyatnya pintar, ekonominya bagus, jalannya bagus, dan tentu kita penuh kerukunan ya sesamanya. Amin. Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Izin Bapak.
Bagaimana Pak? Ini Pak Cornelis, pernah jadi Presiden MADN, beliau ini gubernur, bupati, camat dari Kalimantan Barat. Ya, ini luar biasa, hari ini saya bisa bertemu dengan beliau. Ya, untuk itu kita teruskan perjuangan suku bangsa Dayak. Kira-kira seperti itu. Harus berjuang. Berjuang untuk kejayaan bangsa Indonesia NKRI. Ya, Thank you. thank you. Senin tanggal 26 Agustus 2024, ya, tepatnya kurang lebih jam 5:15, ya, saya berada di ruang Ketua Praksi PD Perjuangan Pak Utut Adianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya dari praksi atau dari DPR RI, yang tentunya ini akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Ya, saya serahkan ke Pak Utut. Ya, boleh Pak Utut. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Merdeka. Ya. Merdeka. Ini Pak Gubernur ya. Merdeka. Merdeka. Adil Catalino Bacuramit Basaruga. Balik. Ya. Betul. Adil Catalino. Izin Pak. Oke. Ya. Selamat bertemu. Ya. Luar biasa Pak Wil. Izin. Sukses Pak Wil. Ya. Tuhan berkatin. Ya. Wah. Terima kasih. Iya dong. Ya, perjuangannya. Ya. Oke. Oke Pak Utut ya, semua ya, teman-teman. Ya. Ya, Pak Gubernur. Ya. Mantap Pak. Ya. Sukses. Ya. Sukses untuk Kalteng. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ya. Ya, dukung Pak Willy.